nggak dengar. Coba ditutup dulu jendelanya. Ah, lumayan. Kedap juga. Ya baik, kita mulai dari ini ya, proses Nah, nah, baik. Jadi kita kemarin sudah di awal neoplasia ini ya. Jadi untuk terbentuknya suatu malignansi itu kita harus tahu molecular basis of cancer, proses karsinogenesis, risk faktor yang ada ya. Jadi ada 4 golongan gen yang sangat risk faktor ya. Kalau lihat terjadi masalah di 4 golongan gen ini, maka akan timbullah keganasannya. Pertama yang disebut proto-onkogen. Proto-onkogen ini gen-gen yang mengatur sel-sel proliferasi ya. Kemudian onkogen adalah anti-onkogen ya, anti ya, jangan onkogen. Anti itu tumor suppressor gene atau uh, inhibiting growth suppressor genes ya. Kemudian gen-gen yang mengontrol apoptosis, kemudian gen-gen yang mengatur DNA repair ya. Nah, biasanya kalau terjadi keganasan, kebalikannya ya, yang terjadi kalau pada proto-onkogen dia menjadi teraktivasinya. Sedangkan pada keganasan biasanya yang suppressor gene ini tidak teraktivasi ya. Kemudian apoptosis regulatorinya abnormal, kemudian repair gen ini nggak terjadi ya, di gen-gennya tuh mengalami masalah ya, mutasi atau apa ya. Nah, kemudian di sini dalam satu gen itu ada alel 2 ya biasanya ya, melibatkan tumor suppressor gen itu bisanya ada masalah di separuh alelnya saja sudah cukup untuk tertimbul keganasan. Namun beberapa gen yang mengatur apoptosis dan DNA repair ini mesti biasanya ya atau tumor ini ya, tumor suppressor ini butuh loss 2 kopi, kalau yang di atas tadi loss 1 1 kopi aja udah cukup ya, pada DNA repair genes maupun apoptotic regulatory genes ya, seperti itu. Kemudian beberapa tumor suppressor genes termasuk diantaranya retinoblastoma, TP53 ini ya. Jadi mereka gen ini kalau saya tulis italik seperti ini nama gen ya, penamaan gen. Nah, dalam apa namanya kejadian suatu keganasan juga itu ada driver and messenger mutation. Jadi ini yang pertama harus ada drivernya dulu ya, bisa 1 tapi messenger bisa lebih dari 1 ya, messengernya. Oke. Nah, jadi kemarin sudah masuk lagi nih ya. Jadi apa namanya tumor sel mutasi ya, mutasi apa ya, lesi pada gen-gen yang terlibat dalam karsinogenesis itu antara lain terjadi poin mutasi, translokasi, delesi maupun amplifikasi ya. Kemudian delesi biasanya terjadi pada tumor suppressor gene, amplifikasi biasanya sering dialami oleh oncogenes ya. Gene rearrangement ini biasanya ini kromosom translokasi ya. Kemudian ini juga microRNA ini biasanya mengenai oncogen atau tumor suppressor gene ya. Oke, kemudian selain itu ya ini epigenetik ya udah. Sekarang epigenetik ini biasanya refers to reversible heritable change in gene expression ya. Dan ini tidak ada mutasi yang terlibat ya. Nah, biasanya yang mengalami epigenetic modification ini tumor suppressor genes and DNA repair gene. Ini pokoknya ini gen-gen penyelamat ya, si polisinya gitu ya. Nah, itu mereka di silence ya, seringkali ya di silence antara lainnya epigenetik. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi gen kita ini, DNA kita ini panjang banget ya. Maka digulung ya, digulung oleh histonnya, histon modifikasi. Nah, kemudian
eh, terletak di kromosom. Em, Kalau misalnya di sini ya, mereka ini dikawal oleh gugus ini oleh histon tail ya, oleh gugus metil ya. Nah, kalau terjadi masalah di gugus metil tadi atau histonnya ini ya, ini em, gulungan ini nggak bisa ngebuka ya. Ada enzim yang siap untuk melakukan transkrip ya, memulai transkripsi. Nah, itu biasanya dia nggak bisa terbuka, maka akhirnya DNA itu nggak bisa ditranslasi ya, nggak bisa transkrip, nggak bisa translasi, maka protein yang dibutuhkan itu proteinnya loss ya. Nah, padahal yang loss ini biasanya padahal dia dibutuhkan karena dia kan polisinya, pahlawannya ya, untuk karena ada masalah, ada mutasi atau apa, ada penjahatnya ya, kita ngomong kayak gitu. Nah, jadi karena itu terjadilah keganasan ya atau penyakit lain. Nah, kalau dia memang normal, DNA ini terakses bisa ya, maka dia bisa diaktifkan transkripsi dan translasi ya. Nah, jadi endpointnya ini terjadi cancer atau imun, mental disorder, diabetes ya, termasuk ini ya. Nah, ini epigenetic mechanism ini bisa dipengaruhi oleh ya development in utero atau childhood, ada masalah gitu ya, the environmental chemical gitu ya, drug pharmaceutical, jadi bisa juga mempengaruhi aging dan diet yang salah ya, itu atau penuaan ya bisa. Nah ini juga ada contoh ya di beberapa kasus H. pylori yang biasanya menyebabkan suatu penyakit yang disebut gastritis lah gitu ya, mual gitu. Nah, itu biasanya eh, di awal-awal ya seperti gastritis, tapi kalau sudah kronik adalah mengaktifasi suatu proses epigenetik ya yang targetnya tumor suppressor gene seperti BRCA1, CDKN2A, ikadrin, P14 gitu ya dan sebagainya ya. Nah, jadi dengan demikian apa rilislah DNA apa gen-gen yang masalah gitu ya. Atau gen itu tidak bisa diberhentikan aktivitasnya seperti itu ya. Nah, jadi apa, beberapa berapa bakteri atau infeksi itu jalur dia memulai karsinogenesis dari epigenetic change ini modification ya. Nah ini growth factor receptor ya. Growth factor receptor ini kita lihat di sini ini growth factornya ya, dia biasanya berupa reseptor yang ada di um, yang ada di permukaan sel ya. Dia berbinding dengan growth factor dan mengaktifkan beberapa sinyal di bawahnya. Kemudian tujuannya mengaktifasi transkripsi ya gen-gen yang dibutuhkan dalam cell cycle ya, cell cycle progression, maka cell growth ya, yang memang dibutuhkan saat dibutuhkan oleh tubuh untuk penyembuhan sakit. Kalau kita masa embrio ya untuk tumbuh, dari masa anak-anak untuk bertumbuh ya. Nah ini dikenalkan eh, misal ada masalah di sini ya. Nah ini bisa mengakibatkan masalahnya di sini ya, bisa di reseptor atau biasanya di reseptor ini bisa mengakibatkan masalah juga di cell cycle ya, situasi ya, ataupun di sini di di antara reseptor dan inti ini ada masalah juga di sini ya. Pitanya, RAF-nya, MAP kinase, PI3 kinase, EC, mTOR-nya gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa mengakibatkan masalah ya, walaupun growth factornya normal ya, seperti itu. Ya, ini sama kurang lebih ya tadi ya. Kemudian yang retinoblastoma tadi ya, retinoblastoma ini meregulasi checkpoint yang G1 to S ya, karena kita tahu dalam fase siklus sel ini ada satu fase checkpoint namanya ya, daripada G1 pindah ke S sintesis ya, kemudian J2, kemudian fase mitosis dan sebagainya ya. Seperti ini G1. Ini potongan daripada siklus sel ya. Nah, di sini E2 ini adalah satu kompleks
kompleks dari retinoblastoma gennya ya. Ini ya. Nah, mereka ini eh, dibutuhkan ya di satu poin di sini ya. Nah, kalau ada masalah maka yang akan terganggu adalah sickle cell ya. Seperti itu. Nah, kemudian P53 ya. P53 ini kalau dia normal maka banyak sekali di bawahnya anak buahnya ya, subdivisi yang di bawah perintah P53 ya. Pertama, seandainya ada kita sebut saja ada gen yang mutasi yang mau masuk sickle cell ya. Nah, ternyata diketahui ada sinyalnya lah. Jadi P53 akan memberitahu ke P21 ya bahwa ada gen yang harus di repair ya. Jadi G1 arrest dulu dia, kemudian si si mutasi ini harus di repair ya. Nah, setelah selesai di repair dia boleh kembali ke sickle cell. Tapi kalau dia gagal, si P53 akan mengaktifkan beberapa gen apoptosis untuk menginduksi apoptosis pada si sel yang gennya mutasi yang gagal di repair ya. Itu menurut P53, ini sel ini yang karena mutasinya ini terjadi akibat memang senescence. Jadi memang dia sudah old gitu ya. Nah, maka dipensiunkan gitu ya, nggak diaktifkan lagi. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi P53 ini penting banget ya di sickle cell sehingga kalau ada masalah di P53-nya sendiri seperti ini maka akan kacau lah mekanisme ini ya. Akan permisif gen-gen yang mutasi untuk memasuki siklus sel sehingga terjadi diturunkan nanti ya mutasinya ya. Jadi tambah banyak ya. Kalau kalau sudah banyak, nah dapatlah mutan sel ya. Jadi bisa terjadi tumor. Ya, jadi beberapa sifat suatu tumor ini juga bisa apa, menghindari proses apoptosis ya. Yang kita tahu proses apoptosis ini penting kalau dia tadi ya mitosis dan sebagainya. Sorry, ada gen yang mutasi ya ingin melalui sickle cell itu akan dihadang ya. Tapi beberapa sel tumor itu bisa mengambil propertinya anti apoptosis ya, gen anti apoptosis sehingga sel tumor ini bisa menghindari apoptosis ya. Jadi biasanya tumor-tumor itu kalau kita cek dia bisa mengekspresikan BCL2 tumor-tumor ganas ya. Nah, biasanya ini anti apoptosis ya, maka dia bisa menghindari dan dia bisa bertambah banyak nggak akan bisa apoptosis. Nah, ini memang biasanya karena memang gen BCL2 yang normal ini terjadi overekspresi karena dia translokasi misalnya. Seringkali seperti itu ya, translokasi pada kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian ini adalah proses apoptosisnya yang ada dua jalur intrinsik dan ekstrinsik ya. Intrinsik ini yang diindus oleh stres radiasi dan bahan-bahan kimia ini langsung berhubungan dengan P53 ya dan ini mengaktifkan jalur mitokondrial ya yang merilis sitokrom nanti menginduksi caspase 9 caspase 3 ya. Sedangkan ekstrinsik ini melibatkan fas ya, fas reseptor dan ligannya ya, fas ligan dan mengaktifkan caspase 8 ya ketika dia membentuk induced signaling kompleks ini ya. Nah, kemudian bergabung di sini sama-sama menginduce caspase 3 ya dan akhirnya terjadilah apoptosis ya. Seperti itu. Kemudian ada teori yang disebut keterlibatan microRNA ya dalam karsinogenesis ini ya. Uh, MicroRNA ini adalah suatu RNA single stranded ya non coding itu terdiri dari 22 nukleotid ya dan dia biasanya sebagai regulator negatif dari suatu gen ya. Nah, jadi biasanya microRNA ini adalah sedang booming penelitiannya ilmu lumayan baru ya. Baru dalam 10 tahunan ini ya. Nah, jadi belum banyak dikenal ya microRNA ini. Siapa sih dia sebenarnya?
apalagi yang dilakukannya. Nah, pada umumnya kita tahu bahwa microRNA ini biasanya mengatur transkripsi ya, ekspresi post-transkripsi beberapa gen, ataupun beberapa microRNA mengatur satu gen. Seperti itulah ya. Jadi sangat unik ya. Nah, seringkali microRNA ini reduce ya kalau dia berhadapan dengan onkoprotein, sehingga apa ya, activity microRNA-nya tuh reduce, sehingga si onkoprotein, gen-gen yang masuk mentranslasi menjadi onkoprotein ya, ini bebas gitu ya, excessive, malah excess nanti kelebihan. Sedangkan em, microRNA yang seharusnya sedang-sedang aja jumlahnya ya, ini over activity pada gen-gen yang bersifat tumor suppress ya. Jadi akan mereduce produksi dari tumor suppressor protein ya. Maka tumor suppressor proteinnya nanti sedikit. Jadi dia polisinya kurang, penjahatnya lebih banyak, ya tetap kalah juga yang baik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini ini adalah sifat-sifat dari cancer ya, yang tahun 2011, 2011 ini 10, 2022 ini kalau nggak salah sudah menjadi 14 kalau nggak salah ya, 14 ya, ditambah dengan ini macro regulation. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat dari sel-sel ganas itu ya. Jadi beberapa sel ganas itu bisa evading growth suppressor, bisa sustaining proliferative signal, bisa immortal gitu ya, bisa senescent, bisa genome instability ya, seperti itu ya. Jadi sifat-sifat sel ganas eh, di dikelompokkan oleh jurnal ini ya, oleh pengarang jurnal ini menjadi 14 ya. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, 11, 15 ya, dengan microRNA. Nah, kemudian sifat-sifat daripada sel ganas juga punya kemampuan untuk metastasis ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia punya sifat untuk membuat sel jaringan ikat ya, kolagen-kolagen di bawah ini ya, yang menyusun diri sebagai basement membrane ya, dengan uh, dia melepaskan kolagenase, enzim-enzim ya, plasminogen aktivator sehingga loose ya. Nah, jadi dia punya fibronectin reseptor, laminin reseptor ya, sehingga akibatnya ya basement membrane ini jadi loose, sehingga sel-selnya ini bisa jalan ya melalui stroma, dan dia berusaha mencapai pembuluh darah vaskuler, dan juga dia bisa membuat loose dinding vaskuler ini sehingga sel tumor ini bisa masuk ke pembuluh darah ya. Invasion namanya, dan locomotion ya. Nah, di sini eh, kita tahu kalau kita ikut suatu arus tapi kita sendiri, kita bisa hilang ya, hancur ya. Dan dia pintar, maka dia mengindusi menginjus limfosit maupun platelet untuk membentuk bolus bersama dia ya, adesi ya. Ya, jadi membentuk tumor embolus ya. Nah, jadi tumor embolus dia jalan di dalam pembuluh darah ya, jalan sampai dia sampai ke suatu lokasi yang menurut dia cocok ya. Izin, salah masuk Zoom nggak dok? Nah, ini sama dokter ada di Zoom deh. Siapa? Di Zoom RSMH ya? Iya. Kan RSMH? Iya, dulu aku nih, tapi aku nggak ada aktif di sini. Aku ini aktif masuk. Tunggu sebentar ya. Tunggu, tunggu. Memang aku buka. Oh, ada Lovina, ada anestesi salah. Tidak ada. Ini nih, aku diundang. Iya. Jadi siapa Lin? Aku nih diundang Ika. Ika sama Ayu. Tapi masuk suaranya ke sini. Oh gitu. Iya. Ya, ya. Ini sudah ku ini. Memang tadi lupa. Ya sudah, sudah, sudah. Udah lama nih.
Iya, iya. Ada ini dua Zoom ini. Aduh, jam 2 ya, kan baru jam 2. Ada yang Zoom ini ya. Oke, ada dua Zoom ini. Nah, oke lanjut ya. Kemudian setelah sampai di homing reseptornya sini ya, ya, ini tempat yang cocok, maka sel tumor ekstravasasi dari dinding pembuluh darah dan di sini dia eh, membuat deposit ya, tumbuh di sini berkumpul, kemudian dia butuh makan, dia membuat angiogenesis ya, membuat pembuluh darah baru untuk memperdarahi mereka. Dan tumbuhlah di sini sebagai anak sebar ya, seperti itu ya. Dan dia oke ya, seperti itu ya kira-kira proses metastasis. Kemudian dalam hal juga memperlu untuk memberi makan nutrisi sel tumor, mereka juga punya reprogramming energy metabolism yang disebut Warburg effect ya. Yang Warburg effect ini dikenal sebagai glikolisis aerobik ya, khusus cancer cellular metabolism ini ya karakteristiknya ya. Jadi di sini mereka eh, punya apa? Oksidatif fosforilasi yang diaktifkan mereka, dan di sini ATP-nya 36 molekul. Nah, beda dengan ATP yang berasal dari molekul glukosa yang orang normal ya, hanya 2 molekul. Nah, jadi dengan energi yang seperti ini maka sel tumor bisa tumbuh cepat ya. Mereka kan sering ya tumbuh cepat, bed. Mereka lebih dari tumbuhannya kan lebih dari yang sel normal yang kalau kalau proliferasi satu menjadi dua, dua jadi empat, empat jadi 16 dan seterusnya. Kalau mereka lebih dari itu, satu bisa jadi 10, 10 bisa jadi 1000 dan seterusnya ya. Jadi mereka juga butuh energi di sini ya, besar ya. Dan kemudian em, beberapa tumor juga ini tumbuh karena adanya eh, inflamasi, sel-sel inflamasi di sekitarnya ya, yang juga ya kita tahu sel-sel inflamasi itu punya kemampuan untuk mengekspresikan, memproduksi growth factor, sitokin, kemokin, dan beberapa substansi bioaktif ya. Jadi ini akan memancing suatu masalah juga ya di sekitar inflamasi kronik ya. Makanya kita lihat di baret esofagus itu kan, baret esofagus ini nantinya bisa juga terbentuk suatu tumor ya, baret esofagus di esofagus ya, tumor-tumor esofagus yang juga dekat-dekat dengan gaster ini ya, dekat-dekat. Nah, jadi bisa juga ngerembet ke gaster nanti ya, pada kolitis, pada gastritis pylori tadi, hepatitis, pankreatitis kronik, ya hepatitis B dan C gitu ya. Jadi ini ya bisa menginduksi apanya eh, mutasi pada suatu DNA di sel sel apa epitel di sekitarnya ya, seperti itu. Oke, kita lihat ini ya. Ini tumor immunity. Hmm, Oke, nggak usah ya, kita lewatkan. Imun efficacy, eh, ini yang mana pula? Oh, ini several escape mechanism have been proposed. Gimana sih si tumor ini menghindari imun sistem ya? Jadi mereka em, tidak mengekspresikan si ini ya, HLA class 1 misalnya ya, sehingga mereka tidak bisa dideteksi oleh sel-sel limfosit ya. Nah, jadi seperti itu ya yang terjadi. Antara lain teorinya, atau bisa juga em, terjadi imunosupres ya pada pada imun ya, imun yang di sekitar sel-sel ini, sehingga
Waduh, maaf ya, saya kebanting keluar ya. Kalau di rumah sakit ini kayak gini ya, tapi nggak apa-apa. Share screen lagi. Oke ya, dengar sudah suaranya? Saya tutup ini saya video ya, takutnya berat ya. Jadi saya tutup aja. Nah ini kita lihat di sini bahwa pada tumor itu ada lingkungan mikro yang juga berperan penting eh, dalam inisiasi tumor, maintaining sel tumor ya, kemudian dalam progresifnya juga ya. Jadi bisa berupa cancer stem cell, sel-sel inflamasi, kemudian berupa perisit, pembuluh darah, endotel, stroma ya. Jadi banyak sekali. Ya, jadi di sini dan ini ya yang kemudian berperan dalam munculnya sifat-sifat sel cancer tadi ya. Nah, jadi kita lihat di sini sirkuit di mana sel-sel neoplastik ini mendapat pengaruh dari lingkungannya ya. Dari sejak dia inisiasi maintenance hidupnya sampai dia progres ya, sampai dia metastasis, ini semua dibantu oleh lingkungannya yang notabene sel-selnya normal. Tapi sel tumor ini bisa memakai sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh sel-sel normal ini untuk disimpangkan demi kepentingan sel tumor. Tuh ya. Nah, mari kita sekarang kalau ditanya tentang apa sih sebab sebab suatu sel ganas ini ya. Nah, jadi kita lihat ada 3 kelas ya. Saya sendiri nggak bisa mengatakan oh ini, oh si A, si B ya nggak mungkin ya. Jadi ada kelas namanya ya, kelas carcinogenic agent, kimia ya, bahan kimia direct and indirect, energi ya, radian energi kan microbial agent ya. Nah, ini beberapa direct acting carcinogen ya. Kita tahu di sini diantaranya adalah anti cancer drug sendiri ya. Jadi anti cancer drug ini bisa menimbulkan suatu juga efek karsinogenik ya. Jadi contoh misalnya anak-anak ini di usia mudanya kena keganasan ya, diobati dengan kemoterapi gitu, satu agen kemoterapi. Ini bisa jadi di usia yang matang ya, dewasanya dia bisa timbul suatu keganasan jenis lain akibat diinjus oleh obat kemoterapinya tadi ya, seperti itu. Ini kan bahan kimia ya. Nah, jadi di samping itu ada beberapa bahan-bahan kimia lain seperti benzidin, aflatoksin ya, betel nuts, safrul gitu ya, nitrosamin, insektisida, fungisida yang ada di lingkungan kita ya, semua ini bisa menjadi agen karsinogenik ya. Nah, jadi apa karsinogen ini sangat reaktif, punya gugus elektrofil ya, yang bisa secara langsung merusak DNA ya, sehingga DNA ini akan mutasi dan sebagainya ya. Kemudian bahan kimia ini juga direct acting ya, bisa juga indirect. Kalau indirect dia ya nggak akan merusak, tapi kalau ada kelainan misalnya si orang ini polimorfism ya pada enzim endogen sitokrom P450 ya. Nah, ini bisa terjadi ya. Jadi dia dapat expose dengan benzopiren, azodis, aflatoksin. Nah, dia untuk orang lain yang nggak ada polimorfism, ada
sitokrom P450-nya pada dia ada, jadi untuk dia bisa mengubah agen ini menjadi agen yang berbahaya, menjadi karsinogen, ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian radiasi tadi juga berhubungan dengan kelainan kromosom juga ya, ini semua ya. UV ray, UV rays itu menghindus formasi dari pirimidin dimers ya dalam DNA sehingga uh, terjadi mutasi ya. Nah, jadi ini atau ada beberapa tentu yang UV ini berhubungan dengan insiden keganasan pada kulit nah ya. Di dalam-dalam tuh nggak nggak terlalu ya. Nah, jadi yang squamous, karsinoma yang pada kulit, basal cell karsinoma, melanoma ya. Nah, ini prone terhadap terjadi ya karena si UV tadi ya. Oke. Kemudian ini ada beberapa contoh kondisi inflamatori ya yang berhubungan dengan bahan kimia apa ya yang menyebabkannya dan apa yang terjadi di plasmanya ya. Contoh ya asbestosis silikosis ya. Ini karena asilika asbestos ya. Nah, biasanya mengenai mesotel ataupun karsinoma paru ya. Kemudian kolorektal karsinoma itu bisa bisa berhubungan dengan inflamatori pada usus ya. Dan pankreatitis ini akibat dari alkoholisme misalnya ya. Nah, itu bisa menyebabkan pankreatik karsinoma ya. Dan seterusnya ya. Jadi hepatitis juga ya, hepatitis B dan C tadi ya. Ini bisa berhubungan dengan hepatoselular karsinoma ya. Osteomelitis juga ya. Jadi bisa bakterial infeksi dan sebagainya ya. Nah, oke, cervicitis ya, radang kronik yang lama karena HPV, human papilloma virus, itu bisa juga berhubungan lama-lama ya terjadi cervical carcinoma dan seterusnya ya. Kemudian contoh viral dan yang onkogen itu ATLV1 ya, ini suatu retrovirus yang endemik di Jepang dan Karibia, South Amerika dan Afrika ya, yang berhubungan dengan suatu kelainan leukemia sel T atau limfoma ya. Dan ini biasanya eh, virus ini mengcoding protein yang mengganggu PI3 kinase X NF-kappa-B ya. Nah, yang sehingga sel T-nya yang bermasalah nanti ya terjadi banyak ya. Nah, nanti terjadilah leukemia sel T ya. Seperti ini ya kejadiannya. Oke. Kemudian selanjutnya selain virus itu ada virus HPV lagi, HTLV1 tadi ya. Ada HPV ya. HPV ini kita tahu eh, protein yang onkogennya E6 E7 ya namanya ya. Itu bisa mengganggu retinoblastoma, gen-gen retinoblastoma dan oke ini protein yang diganggu ya, retinoblastoma protein maupun P53 ya. Sehingga eh, fungsi P53, fungsi retinoblastoma protein ini bisa diganggu oleh onkoprotein ini ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah virus Epstein-Barr ya. Em, virus ini em, berhubungan dengan limfoma, kemudian nasofaring ya, dan beberapa keganasan lainnya ya. Nah, ini kita tahu EBV ini menginfeksi semua hampir banyak manusia secara sporadik ya. Namun tidak semua orang, tidak setiap orang itu nanti berkembang menjadi keganasan ya. Sebagian yang memang sangat prone ke sini ya, terjadi keganasan dan biasanya ini nggak murni dari EBV-nya sendiri, tapi bisa jadi ada masalah lain ya,
di imun selnya dan sebagainya. Hodgkin lymphoma, limfoma, Burkitt, vegan produk bisa bisa berkontribusi terhadap onkogenesis ya. Dan tentu saja setelah terjadi drive initiation mutasi yang pertama, maka kan menginjus mutasi atau kelainan gen yang lain seperti ini ya, MYC gennya translokasi gitu ya. Jadi maka terjadilah limfoma misal. Kemudian virus B dan hepatitis B dan hepatitis J ini juga ternyata bersifat onkogenik ya, dan berhubungan dengan em, hepatoma ya pada liver ya. Hepatoma itu keganasan pada liver. Kemudian Helicobacter ya, tadi sudah tahu dia punya gen ya yang katanya menginjus, menstimulasi growth factor pathway ya, sehingga em, mengaktifkan sickle cell ya dan seterusnya ya. Nah, jadi beberapa keganasan yang terjadi pada gaster ya akibat injus daripada H. pylori ini termasuk diantaranya gastrik adenokarsinoma dan mouth lymphoma ya. Selanjutnya adalah diet yang tinggi fat ya, high fat. Karena deposit daripada high fat ini berhubungan dengan respon proinflamasi ya. Ya, jadi targetnya biasanya pada breast cancer ya, karsinogenesisnya ya di high fat ini. Oke. Nah, sekarang efek tumor pada host ada dua macam, kanker kakeksia dan paraneoplastik sindrom ya. Kakeksia ini sendiri kayak aspek neoplasia adalah ini ya. Kakeksia paraneoplastik sindrom, gradient staging sudah ya kemarin. Nah, kakeksia sendiri adalah eh, kita tahu sangat kurus banget ya, progressive loss body fat dan lean body mass ya. Kalau sudah demikian pasti terjadi kelemahan, anoreksia dan anemia ya. Kemudian ini adalah paraneoplastic syndrome, yaitu sign dan simptom konsekuensi daripada adanya kanker ya, bukan karena mass ya. Misal kanker ini melepaskan hormon apa ya, seperti um, adanya endokrinopati ya. Nah, terjadi Cushing syndrome atau hiperkalsemi ya. Kemudian neuropatik sindrom ya, ada polimiopati, peripheral neuropati dan sebagainya ya. Adanya juga gangguan pada kulit ya, ada gangguan pada sendi dan otot-otot ya. Kemudian hypercoagulability ya. Nah, jadi terjadi tromboflebitis, DIC ya, trombotik endokarditis dan sebagainya ya. Ini Pak adalah sindrom ya. Ini adalah akibat mediasi yang diekspresikan oleh sel tumor ya, or by imun respon yang melawan tumor tadi ya. Jadi ini dulu yang kita yang pasien itu mengeluh, Cushing syndrome, bengkak-bengkak, ternyata cek hiperkalsemi. Nah, kalau klinisi nanti akan mencari ini ada apa ya biasanya gitu ya. Adakah tumor di mana yang adakah hubungannya dengan tumor yang menyebabkan parakalsemia itu apa? Dicek semua jadi organ-organnya ya oleh klinisi ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Misalnya hiperkalsemi. Ini berhubungan dengan paratiroid hormon yang berlebihan gitu ya. Nah, apa sih tumornya? Tumornya bisa akibat renal karsinoma, breast karsinoma, squamous cell carcinoma of lung gitu ya. Hipoglikemi. Ini kelainan pada ini ya, insulin atau insulin like substance ya. Pada beberapa tumor ini bisa ya, varian karsinoma ya, fibrosarkoma gitu ya, dan sebagainya ya. Ini juga kalau pada
eh, apa ya, misalnya contoh vaskular ya, vaskular trombosis ya. Nah, ini tumor punya akibat tumor produk ini ya. Nah, ini pankreatik karsinoma misalnya ya, bronkogenik karsinoma gitu ya. Nah, jadi akibat dari apa namanya itu ya, kansernya ya. Kemudian sekarang ini bagaimana cara mendiagnosis kanker itu beberapa modalitas dari secara klinis ya. Bisa ada tumornya, pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi, kemudian morfologi dengan cara biopsi ya, dikirim ke PA. Kalau memang di PA nanti tumornya itu masih belum jelas, itu bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan tumor marker dan molekular diagnosis ya, bisa. Nah, untuk patologi metode itu morfologi yang kita lihat itu dengan cara histologi, histologi ilmu-ilmu ini ya, pemeriksaan imunohistokimia, sitokimia, histokimia ya, dan seterusnya ya, elektron mikroskopik, tumor marker, flow cytometry ya, dan selanjutnya ya beberapa pemeriksaan-pemeriksaan canggih lainnya. Nah, beberapa metodologi mulai dari histopatologi, frozen section, fine needle, tentang beberapa sitologi, pemeriksaan sitologi ya, imunos, imunositokimia dan flow cytometry ya. Nah, ini tumor marker, ini pakai enzimnya, hormonalnya dari darah ya, atau juga ditambah dengan assay biokimia misalnya ya. Nah, kemudian beberapa tools di sini bisa FISH ataupun PCR ya. Ini kalau mau mendeteksi translokasi gitu ya. Nah, kemudian bisa juga uh, sequencing ya, NGS ini ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk mendeteksi minimal residu itu bisa dicek dari apa ya? Intact circulating tumor cell and product derived from tumor ya. Tumor DNA sekarang ini ya. Cuman ya di Palembang saya belum tahu masih bisa apa enggak ya. Sudah bisa apa belum gitu maksudnya. Kemudian untuk diagnosis hereditary, ada predisposisi hereditar ya, ini kita bisa lakukan pemeriksaan yang canggih, NJS tadi misalnya ya. Masuk di sini prophylactic surgery ya. Jadi seperti kemarin contoh di Bu Angelina Jolie itu ya, dia membuang payudaranya sendiri setelah tahu bahwa dia tinggi, berisiko tinggi terhadap kejadian kanker payudara gitu ya. Nah, dia buat prophylactic surgery. Ya kan payudaranya nggak ada tumor gitu ya, tapi dia buang gitu ya. Kemudian juga eh, target terapi ya, therapeutic decision making ya. Ini bisa dengan melakukan pemeriksaan laboratorium ya, secara molekuler. Nah, kita cek nanti. Sekarang apakah pasien ini positif terhadap apa yang mau kita kasih gitu ya. Nah, kalau dia positif ya kita kasih, kita beri info. Kalau dia minta info kita nggak bisa, kita rujuk kemana gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang dokter tuh sudah harus mampu ya memutuskan. Molecular profiling of tumor, jadi bisa di measure dengan sequencing juga ya. Oke ya. Nah, sedangkan terapi ini bisa kita berikan setelah kita tahu bahwa memang ada masalah ya, pada genetiknya atau pada proteinnya dan sebagainya ya. Apa masalahnya ya? Nah, jadi kita beri di sini. Kalau di sini ternyata diketahui pada BRAF-nya ada mutasi pada BRAF-nya, dan mutasinya diketahui kebanyakan mutasi eh, yang menyebabkan terbentuknya V pada pada posisi protein valin ya.
posisi 600, valin diganti dengan apa ya ini ya, glutamik asid ya rasanya ini ya. Nah, gitu ya. Yang mutasi itu em, eh, gennya ya. Kalau ini eh, proteinnya ya, BRAF V600E ini ya. Dan ini bisa kita temukan di beberapa keganasan, melanoma, biliary thyroid, termasuk kolonkarsinoma, termasuk langahan sel histiocyte dan iris leukemia. Nah, ini mengakibatkan mutasi ya pada BRAF. Mutasi pada BRAF pada protein valin posisi 600 diganti oleh asam glutamic acid tadi. Ini adalah beberapa tumor marker ya yang pada solid tumor ya kita periksakan ya. Jadi tumornya di biopsi kita carikan ininya tumor markernya ya. Nah, ini adalah seluler antigen yang ditarget atau ditarget ya, yang dapat ditarget dari terapi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi apakah di membran sorry, membran di atas sel dia atau di sitoplasma plasma ini ya, atau dia berada di inti ya, seperti ini ya. Nah, susah pula ini. Oke, masih ada lagi. Nah, jadi jalur antigen sebagai target ini tergantung lokasi ya. Maka lokasinya di inti ya, seperti ini juga sitoplasmik, sitoplasmik itu ini ya sitoplasma. Dengan ini adalah sel membran ya. Kemudian mengenai terapi target ini kita bisa tahu ya dari apa pakai apa itu dia ya. Jadi kita bisa menangkap oh, ternyata pasien ini memang mengkhawatirkan misalnya. Terus selanjutnya kita lihat contoh terapi target ini ya. Kita lihat contoh saja di sini HER2 ya, yang overekspresi ya. Nah, jadi trastuzumab. Nah, trastuzumab kita berikan pada pasien ini dan katanya bisa memberikan efek yang maksimal ya pada suatu beras karsinoma ya. Kemudian untuk mencegah ya dan screening itu kita juga selain mendapat pengobatan tadi harus juga mengubah lifestyle, kemudian program screening, kemudian lakukanlah vaksinasinya untuk mencegah terjadinya si cancer ini tadi ya. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Jangan aku udah keluar. Hah? Oh, tidak ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Koneksi internetnya, nggak unstable ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ya, karena bahan kuliah sudah saya berikan ya. Yang ini belum ya. Jadi saya kirim ke Pak Indra aja ya, bahan ini ya. Nah, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, eh, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sempat, nanti post testnya sekalian saya kirim ya sebelum ujian ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter. Apa? Ada pertanyaan? Nggak ada.